masih ingat pada saat Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya mengatakan bahwa Pak Joko Widodo KKN tahun 83 berdasarkan pemeriksaan mereka terhadap dokumen KKN. Dan berdasarkan pemeriksaan mereka terhadap saksi-saksi yang didapatkan di lokasi KKN, yang mengetahui KKN. Ternyata dikonfirmasilah ke Pak Joko Widodo. Beliau mengatakan saya KKN-nya tahun 85. Ya. Ada yang menarik lagi. Pernyataan Rektor UGM mengatakan bahwa tahun 83 itu justru Pak Joko Widodo transisi dari program sarjana muda ke program sarjana. Interupsi. Ini Tahun menjadi janggal. 85, Janggalnya apa? Pak Insinyur Loh, Joko kok Pak Widodo Joko mengatakan Widodo bahwa dia baru mau ke KKN. program Apakah sarjana, itu tetapi dilampirkan menurut dengan Dirtipidum, bukti? itu beliau KKN di tahun Abangku, 83. Bang Itu kan sesuatu Gofur, keanehan. saya mau melihat di mana bukti yang menyatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan tahun 1985 dia KKN. Itu. Debat dengan tensi tinggi dalam kisru ijazah Jokowi kembali terjadi antara pendukung garis keras Jokowi sekaligus Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dengan pengacara Roy Suryo Abdur Gapur Sangaji di sebuah forum diskusi publik. Awalnya Mas Jambul mempertanyakan statement dari pengacara Roy yang menyatakan perbedaan tahun kegiatan KKN Jokowi. Dengan jurus mabuk andalannya, Mas Jambul begitu ngotot membela Jokowi dan memframing seolah-olah yang dinyatakan oleh kuasa hukum Roy Suryo adalah sebuah kebohongan. Ada intuisi yang dikeluarkan oleh abang saya, Bang Gofur, mengatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan dia tahun 85. Mana apa? Ya, buktinya Tahun ada 85 KKN. Gimana? Ada buktinya Lo, nggak? lo Mana, gimana? Bang? Anda masa Loh, Bang. Anda masa membohongi Bang, orang? Ini aku kan bertanya kepada Abang. Tahun 85 kapan dia Lah ngomong inilah, begitu? inilah kualitas Kapan? daripada Ya, tidak bisa. para pendukung Anda jangan Pak Joko menyerang Widodo saya dengan yang saat selalu Anda serang menyampaikan saya dengan alat informasi bukti. sesat, Anda harus yang katakan, selalu ini menyampaikan loh, informasi Bapak yang Insinyur tidak Joko Widodo mengedukasi mengatakan publik, secara publik hanya tahun modal 85. urat leher, Tapi tidak tetapi ada. tidak pernah Ini berdasarkan semua fakta adalah dan tendensius data. justifikasi Baik. yang selalu dibuming-bumingkan. Baik, agar tidak Ini yang menjadi tendensius. syarat. Dengan semangat membara dan berapi-api meski menggunakan otak kosong, Ade Darmawan membela Jokowi dengan membabi buta. Menurut Mas Jambul, tidak ada perbedaan tahun KKN seperti yang diklaim oleh kuasa hukum Roy Suryo. Lebih lanjut, Ade juga meminta data kepada Abdur Gapur Sangaji. Jangan hanya keluar-keluar tanpa bukti. Meski digonggongi terus-menerus oleh Ade Darmawan, Abdur Gapur Sangaji tampak begitu tenang, namun sangat tajam saat membalikan keadaan dengan menampilkan video pernyataan dari Jokowi yang menyatakan tahun KKN-nya adalah 1985 awal, berbeda dengan pernyataan dari Dirtipidum yang menyatakan tahun KKN Jokowi 1983. Saya mau melihat di mana bukti yang menyatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan tahun 1985 dia KKN. Itu. Interupsi. Boleh saja. Interupsi. Silakan. Saya mau membuktikan, jangan dibantah Oke, dulu silakan. Bung Ade. Silakan, Saya Bang mau Sangaji. membuktikan bahwa omongan Anda itu tidak sesuai fakta. Kenapa, Bang? Ya, ini pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo yang tadi saya sampaikan. Ini yang Bahwa 85. tahun 85 beliau menyatakan beliau KKN. Ya, dikasih dekat. Sebentar dulu. Boleh diperlihatkan ke kamera, Bang? Kemarin Pak Arisman ini Pak yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan. Kita dengar pelan-pelan ya. Di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, kita ke sana. Boleh dekatin. Tahunnya seingat saya 85 awal. 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini, cek. Warung-warung naik. Oke. Ya, jadi Baik, jelas ya. berarti 85 awal. Jadi jelas ya. Tahun 85 Pak Joko Widodo mengatakan beliau KKN. Dirtipidum mengatakan tahun 83 beliau KKN. Nah, di Dirtipidumnya sudah ada disampaikan. Saya sampaikan nanti habis ini ya, nanti saya cek. Oke, saya buktikan dulu ya bahwa tahun 83 beliau KKN berdasarkan Di Kecamatan ini dari ini ya, dari Dirtipidum ya. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. 83 ya, jelas ya. Oke. Tentu saja bukti dari video yang ditampilkan dalam perdebatan tersebut membuat Mas Jambul kelimpungan dengan menahan malu hingga tak terkira. Karena sebelumnya Mas Jambul begitu garang membantah semua pernyataan dari pengacara Roy Suryo. Namun yang terjadi, ia malah mempermalukan dirinya sendiri dengan pembelaan yang begitu membabi buta.
Itulah kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh orang yang melakukan KKN dengan orang yang meneliti dokumen KKN, itu dua hal yang akhirnya berkontradiksi. Saya ingin masuk kepada penjelasan kenapa ini ada konspirasi besar. Karena dokumen ini digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden, seharusnya dokumen ini delege secara patut memenuhi standar administrasi akademik. Harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Kenapa? Karena ini demi integritas dokumen. Ini untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dibuat dan untuk menentukan keabsahan, dan nanti suatu hari ketika dokumen ini dipersoalkan bisa di tracing. Oke, sebentar. Bisa dicari jejaknya. Berarti menurut Anda sepak terjang Pak Jokowi Menurut selama saya ini mengacu seharusnya kedaulatan. pada saat Sebentar, Bang. ijazah ini mau didaftarkan sebagai dokumen calon presiden harusnya ditolak oleh KPU. Begini. Setelah kami dapatkan salinan resminya, justru makin memperkuat bahwa ada konspirasi besar Oke. yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan ijazah ini pada saat Pak Jokowi Widodo. Namun tetap saja, para pendukung Jokowi tidak akan berpikir dengan logika maupun fakta yang tidak menguntungkan majikannya. Gerombolan Termul bagaikan robot yang sudah diprogram untuk membela dan melayani kepentingan Jokowi. Termul sudah mati rasa dengan integritas dan kejujuran. Bagaimanapun caranya, meski menjual harga diri, mereka tak peduli. Karena Jokowi adalah aset berharga bagi komunitas Termul yang tak punya pikiran. Instruksi Ini tahun menjadi 85, janggalnya apa? Pak Insinyur Loh, Joko kok Pak Widodo Joko mengatakan Widodo bahwa dia baru mau ke KKN, program apakah sarjana, itu dia tetapi lampirkan menurut dengan Ditipidum, bukti? itu beliau KKN di tahun Abangku, 83. Bang Itu kan sesuatu Gofur, keanehan. saya mau melihat di mana bukti yang menyatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo mengatakan tahun 1985 dia KKN. Itu. Kemudian kami challenge Boy Kanu dan kemudian Pradi Bersatu, ketika Anda melaporkan bahwa ada penghasutan, ada ujaran kebencian dan korbannya adalah badan hukum, yang badan hukum itu tidak punya perasaan, tidak punya tension, tidak punya ambisi, tidak punya naluri, tidak punya pikiran, kok bisa menjadi korban dari suatu hasil penelitian ilmiah gitu. Artinya yang ingin saya katakan bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh Boy Kanu, Pradi Bersatu, ini kan konstruksi menghayal gitu loh. Sayangnya kemudian diterima LP-nya. Dan ketika LP-nya diterima, Mas Roy tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal penghasutan. Ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Makanya kemarin pada saat kami laporkan dengan pasal 394. 394 itu rumusan deliknya adalah seseorang memberikan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta autentik, dan kemudian keterangan palsu itu merugikan kepentingan orang lain. Kok bisa ada suatu keterangan bahwa peristiwa pidananya organisasi terhasut, kemudian dilaporkan Mas Roy jadi tersangka. Terjadi perdebatan sengit antara kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dengan Ketua Pradi Bersatu, Zefrin Boy Kanu, soal polemik keaslian ijazah Jokowi. Awalnya Sangaji mengkritik laporan polisi yang dibuat oleh Pradi Bersatu terhadap Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Menurut Sangaji, sangat tidak bisa dipahami ketika sebuah organisasi merasa menjadi korban dalam kasus ini, padahal tidak memiliki perasaan dan pikiran layaknya seorang manusia yang memiliki hati dan perasaan. Ini Bang Sangaji, kan Anda sudah berkuar-kuar ini berapa banyak kali menjelaskan hal yang sama. Bantah aja, bantah argumen saya sekarang. Sebentar, saya bicara dulu. Bantah, ayo bantah. Saya menunggu bantah Anda Saya bicara dulu. Dia bicara, saya diam. Silakan Bang. Bantah argumen saya secara Jadi ilmu. kalau Anda mengatakan bahwa begini, begono, menurut teori yang Anda pahami, saya hormati, saya hargai. Tapi persoalannya adalah barang ini sudah jadi dan Anda ini tersangka loh. Alasannya itu aja sudah jadi. Dengar dulu. Salah gimana? Dengar dulu, sudah jadi tersangka kan? Loh ya tapi itu Artinya challenge. tahapan-tahapan Polisi apa bisa nggak salah? yang dilakukan oleh penyidik Polisi apa dengan selalu begitu benar? baik
Sehingga polisi Anda nggak tetapkan sebagai tersangka yang kan? korup aja juga banyak. Ya, Polisi yang inilah, melakukan Anda kesalahan sudah juga tetapkan banyak. tersangka, artinya Organisasi barang itu sudah advokat. masuk. Iya, kacau ini. Bagaimana Anda tetapkan tersangka tidak masuk barang ini? Semua sudah masuk, sudah Ya, terpenuhi ini semuanya. organisasi advokat. Terpenuhi makanya Penerapan tersangka. hukum Ya kan? tidak sesuai dengan Nah, sekarang dia hukum. nggak pernah challenge juga. Banget ini. Hanya Hayal, Anda ini kan berkuar-kuar, Anda hukum mengatakan hayal. bahwa Nggak ini usah pakai begini salah, ini kata-kata begitu salah. berkuar-kuar. Saya Pasalnya tantang berapa? Anda sekali lagi. Silakan aja. Jalurnya di mana untuk memetakan semua itu di mana? Hukum. Iya. Anda bantah secara argumentasi hukum juga. Pakai ilmu, pakai kaidah, pakai doktrin, pakai unsur hukum. Baru kemudian saya terima gitu. Dalam momen ini, Sang Haji membungkam kedangkalan Ketua Pradi Bersatu yang ngotot menjadi pembela setia Jokowi. Bahkan Sang Haji meminta Zeprin Boykanu untuk membantah argumentasinya dengan ilmu hukum, bukan dengan perasaan dan logika sesat, seperti yang biasa dilakukan oleh para pemuja Jokowi yang begitu mengkultuskan sang bos peternakan. Kan? Atau P21-nya benar-benar muncul kan begitu. Jadi sabar aja Mas. Kita santai aja Mas. Jadi Mas, Ya kalau ada orang mau bakar Kejati, saya nggak boleh santai dong. ya kalau soal bakar-bakar kan bukan urusan kita kan. Oh iya, urusannya lah orangnya duduk di belang Ade Darmawan kok. Ya itu kan urusan dia, urusan kita, urusan Mas Roy. Mas Roy tetap tenang, menguasai diri. Kalau saya tenang, orang yang mau Ya kan, bakar itu yang bersiapan untuk sidang aja. Kalau memang P21 nanti sudah lengkap Tapi semuanya. cukup yakin itu Iya. P21, sudah P21. Sebelum Ya, saya tanya ya di nggak kuasa mungkin hukum Pak Pak Jokowi Dir juga ya, karena kan berbohong memang ada sama- laporan dari yang asli deh. Mbak, nggak mungkin Pak Dir tuh kapasitas sebagai seorang direktur kriminal umum berbohong di publik. Itu nggak mungkin lah. kalau Mas Roy tadi dalam tekanan menyampaikan itu karena ada Iya, pertanyaan. kasihan Pak Dir, kita nggak Semua tahu. orang boleh bertafsir. Maksudnya buat saya juga bisa menafsirkan Yang bohong itu termut. keadaan Mas Roy ya kan. Boleh aja kita menafsirkan, tapi kenyataannya sebetul sama seperti itu atau enggak, itu kan jadi masalah kan. Selanjutnya perdebatan beralih soal pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh bawahan Zeprin Boykanu di dunia peternakan, yaitu Frits Alurboy yang mengatakan akan membakar gedung kejaksaan apabila Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak jadi ditahan. Roy mengkritik pernyataan intimidasi itu dan meminta Zeprin untuk mengklarifikasinya. Namun yang terjadi, Zeprin malah terkesan seperti cuci tangan dan tak peduli atas hal tersebut. Termul hanya kritis terhadap orang yang berseberangan, namun tumpul terhadap golongannya sendiri. Argumentasi yang dibangun oleh Mas Roy dan penasihat hukumnya, juga ahli, saya kira itu hanya berputar-putar tanpa muara. Ini saya sayangkan. Anda sebagai orang hukum seharusnya harus bermuara, jangan berhenti begini muter-muter bikin orang nggak jelas. Apalagi Mas Roy tiap hari palsu terus. Lah memang palsu Ya, gimana? tanpa challenge jalur yang benar, hanya hobinya di medsos ngomong palsu. muter-muter terus itu. Berapa banyak tuh, ratusan kali, mungkin ribuan kali ngomongnya hal yang sama. Konsisten kalau Ini yang saya sayangkan. Oleh karena itu saya minta supaya tolonglah PH-nya ambil langkah lebih konkret supaya ini jelas nih. Jangan sentikan ini barang di tengah jalan. Terus maju ke pengadilan dan Pak Jokowi sudah siap untuk maju ke pengadilan. Oleh karena itu siap-siap Mas Roy. Siapkan diri, banyak berdoa supaya pada waktu persidangan nanti semuanya boleh berjalan lancar dan Mas Roy bisa dibebaskan. Kalau tidak, saya tanya mereka nih, mereka mampu nggak bebaskan Mas Roy? Ya, nasihati Jokowi juga. Nanti saya tanya sama mereka, Nasihati Jokowi mampu nggak? juga. Kita lihat. Supaya dia juga Dan berdoa. kalau cara kerja Minta seperti maaf begini, kepada cara rakyat. kerja begini, Ya, Mas atas Roy, perbuatannya saya tidak selama yakin lebih Mas Roy dari bebas. 10 tahun ini. Mas Roy pasti masuk Itu, penjara. Tidak ingin kehilangan muka, Zeprin Boykanu mencoba berkelit dan mencari pembenaran. Dengan gaya berapi-api dan menggunakan perasaannya, tidak berlandaskan ilmu hukum, Zeprin menyebut bahwa Roy Suryo pasti akan masuk penjara dan menjadi pesakitan. Apa yang disampaikan oleh Boykanu ini menurut saya adalah asumsi dan hayalan. Karena apa? Anda jangan mengatakan bahwa klien saya akan masuk penjara. Karena apa? Ketika Anda mengatakan itu tanpa pembuktian yang kuat dan proses pembuktian itu berjalan, maka sebenarnya Anda tidak bersandar pada hukum. Anda bersandar pada asumsi, Anda bersandar pada hayalan, dan challenging terhadap perkara ini, itu bukan hanya kita menguji apa yang dilakukan oleh Mas Roy, ini pencemaran nama baik, ini fitnah, tapi kita akan buka semua data Pak Jokowi apakah benar atau tidak. Dan prosesnya itu sayangnya belum kita mulai sekarang. Jadi Anda jangan mendahului suatu proses hukum yang belum saatnya Oke, kita baik. tiba di situ gitu loh. Saya bicara menurut begitu, narasi my Anda brother. ini justru narasinya itu terus.
challenge itu narasinya nggak ada yang baru gitu loh. Saya ngomong itu my brother. Pakai teori, Karena cara kerja kalian seperti begini modelnya, bukan kita profesional banget ini. Makanya mereka tidak bisa bebaskan beliau nih, karena cara kerjanya seperti begini. Beginilah watak para pemuja Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang dengan sesuka hati dan membuat tafsir hukum semau mereka. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha membela Jokowi dengan membabi buta. Yang penting Bapak senang, dan Termul pun jadi kenyang. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Ada muncul kelompok-kelompok seperti ini yang menekan Polda supaya segera dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan. Semua dokumen rahasia penegakan hukum bisa diakses oleh mereka, bisa mereka lihat, mereka bisa nongkrong dengan Dirkrim Polda Metro Jaya, mereka bisa ketemu Dirkrim Polda Metro Jaya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya menegaskan bahwa akhirnya penegakan hukum dalam perkara ini bukan lagi murni hukum, tetapi ini sungguhnya adalah murni intervensi politik. Ini penangkapan, kalau kita baca di surat perintah penangkapan kemarin, sayangnya Andi Azwan tidak baca surat perintah penangkapan, alasannya justru tidak diatur dalam KUHP. Alasannya adalah demi penyerahan tersangka dan barang bukti. Sekarang begini, kalau P21 itu sudah keluar, ya, penahanan ataupun penangkapan itu berdasarkan hukum acara harus dalam konteks untuk penyidikan. Ini penyidikannya kan udah selesai. Apalagi yang harus diharapkan dalam konteks penyidikan di Polda Metro Jaya. Begitu perkara pidana dinyatakan P21, maka sebenarnya proses penyidikan itu udah selesai. Pemuja Jokowi sekaligus relawan Asbun, Andi Azwan, kembali menjadi perbincangan dan sorotan di acara perdebatan publik setelah terlibat perdebatan sengit dengan pengacara Roy Suryo, Abdur Gapur Sangaji, terkait polemik penangkapan Roy Suryo. Sangaji mempertanyakan, apakah Andi Azwan sudah melihat secara langsung surat penangkapan Roy Suryo yang diduga tidak sesuai dengan prosedur. Dengan penuh percaya diri, loyalis Jokowi ini menyatakan bahwa ia telah melihat surat penangkapan tersebut. Dalam penangkapan itu pasti ada surat yang ditujukan kepada tersangka. Anda akan ditahan, ini bukti suratnya itu. Sudah lihat suratnya? Ya, saya sudah lihat. Anda Nama suratnya apa yang Anda Pokoknya lihat? saya sudah lihat, saya tidak akan menjelaskan. Anda melihat Jadi, surat yang Anda sendiri tidak boleh melihat surat itu gitu. Ini yang namanya suka mengintervensi ini kayak begini nih. Adalah namanya Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya kewenangan untuk melihat surat. Silakan. Karena Anda bukan pelapor, Lanjutkan sedikit. Anda bukan pelapor, Anda bukan terlapor, dan Anda bukan kuasa hukum. Anda ingin mencoba bagaimana ya untuk menarik atensi publik lagi. Ini tersangka dan melakukan kejahatan menurut saya. Kenapa kejahatan? Menghina dan memfitnah ya seseorang yang telah berjasa kepada negara ini, Presiden Indonesia yang ke-7. Ya, ini nggak main-main. Ini tapi tudingan Anda juga tidak main-main ya. Yang bisa dihina, bisa difitnah di ruang publik yang begitu masif. Boleh sampai Tapi situ ingat, dulu. ya, apapun yang dilakukan mereka itu adalah plot twist untuk menarik atensi publik. Mendengar pernyataan itu, Sangaji langsung menaikkan tempo perdebatan dengan memberikan sindiran telak kepada Azwan. Pengacara Roy Suryo ini mempertanyakan, bagaimana bisa seorang relawan Jokowi bisa mengetahui isi surat tersebut? Karena hal itu bisa memunculkan pertanyaan baru yang mengaitkan dugaan perlakuan khusus kepada pihak Joko Widodo, terkhusus para relawannya, yang selalu saja ikut campur dan intervensi dalam kepentingan hukum Joko Widodo. Kenapa kami katakan bahwa ini selalu ada intervensi ya dari pihak sebelah kepada proses penegakan hukum ini. Contoh yang paling sederhana saja, hari ini akhirnya terungkap nih. Andi Azwan kok bisa melihat surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan. Surat itu hanya bisa ditujukan kepada tersangka yang ditangkap atau keluarganya. Hanya itu, pelapor aja nggak boleh melihat surat itu. Karena itu menyangkut hak-hak seorang tersangka yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi orang-orang ini bisa mendapatkan surat-surat itu. Bahkan jauh sebelumnya. Melihat aja nggak boleh. Melihat saja tidak boleh, karena mereka tidak punya kepentingan hukum. Jadi, sedangkan Anda tahu semua apa yang terjadi. Jadi, mereka ini selama ini katakan bahwa kami juga sudah lihat P21. Ini kan sebenarnya membuka kotak Pandora bahwa proses penegakan hukum ini tidak murni independen, tidak murni berdasarkan due process of law, dan tidak menegaskan penyidik Polda Metro Jaya itu
menjunjung tinggi prinsip dan asas imparsialitas dalam penegakan hukum di suatu negara hukum yang demokratis. Setelah dicecar dengan pertanyaan tersebut, Azwan tampak panik dan gelagapan. Ia berusaha menjelaskan dari mana ia mendapatkan sumber informasi tersebut. Azwan menyatakan bahwa informasi yang ia peroleh didapatkan dari pihak tertentu. Namun hal tersebut malah menjadi bumerang bagi Andi Azwan karena memunculkan pertanyaan susulan mengenai keabsahan sumber informasi yang dimaksud. Perdebatan itu pun semakin memanas dan menjadi sorotan publik karena cenderung melayani salah satu pihak yang sedang berseteru. Dan muncul kelompok-kelompok seperti ini yang menekan Polda supaya segera dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan. Semua dokumen rahasia penegakan hukum bisa diakses oleh mereka, bisa mereka lihat, mereka bisa nongkrong dengan Dirkrimum Polda Metro Jaya, mereka bisa ketemu Dirkrimum Polda Metro Jaya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya menegaskan bahwa akhirnya penegakan hukum dalam perkara ini bukan lagi murni hukum, tetapi ini sungguhnya adalah murni intervensi politik. Makanya kemarin saya challenge penyidik Polda Metro Jaya, Anda melakukan penangkapan sudah pernah nggak melakukan pemanggilan? Ini bukan Anda melakukan tangkap tangan orang maling ayam terus Anda tangkap tidak perlu surat, memang betul. Tetapi seseorang ini telah melampaui semua kewajiban-kewajiban hukumnya sejak dilaporkan tanggal 30 April 2025, kemudian berubah statusnya menjadi tersangka, memenuhi kewajiban hukumnya wajib lapor selama berbulan-bulan, sampai kemudian Anda datang tangkap tanpa melalui suatu surat panggilan yang sah dan patut. Disitulah Polda Metro Jaya nggak bisa jawab. Beginilah para pendukung Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, dan relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan, meskipun dipermalukan berkali-kali. Bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya, Termul akan mengikuti semua kemauan sang majikan. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Penangkapan ya, dan penahanan. Sebenarnya saya tadi bicara soal pembantaran, tapi karena Andi Azwan bukan orang hukum, tidak paham pembantaran hukum, ya sudah saya nggak bisa lanjutkan gitu. Kalau kita bicara alasan penahanan dan penangkapan seperti tadi dijelaskan oleh Andi Azwan juga salah juga mengutipnya begitu. Bukan diatur dalam KUHP. Ini kalau orang hukum coba untuk membangun konstruksi hukum tapi tidak paham hukumnya gitu. Ini kan repotnya begitu. Ya, saya mohon maaf Mbak Vera ya. Saya sebetulnya pengen kalau kita berdialog dan berdiskusi hukum itu sesama lawyer gitu, sesama kuasa hukumnya Pak Jokowi, supaya apa yang saya sampaikan beliau paham dan apa yang beliau sampaikan juga saya paham. Kita hormati yang bersedia hadir. Tapi nggak apa-apa lah, saya ini kita nggak usah saya jalani aja gitu. Nah gini, udah jelas itu SOP. Gini, saya jelaskan kepada Anda ya. Saya jelaskan dulu. Satu-satu sebentar. Tadi kan Andi Azwan udah banyak ngomong tuh. Nah, sama kita silakan. Gini, tetapi kami melihat ini ada semacam suatu strategi yang dilakukan mungkin karena ada titipan pihak lain, mungkin juga karena ada tekanan, mungkin juga karena ada unsur intervensi politik. Karena kita tahu ini perkara-perkara politik. Dalam arti yang dipertanyakan dan dipersoalkan adalah ijazah mantan Presiden Republik Indonesia yang anaknya hari ini berkuasa sebagai wakil presiden. Orang boleh dong berasumsi bahwa jangan-jangan ini ada intervensi, jangan-jangan ini ada proses untuk menekan penyidik Polda Metro Jaya sehingga mereka harus menggunakan kewenangan itu meskipun undang-undang memberikan kewenangan itu, Oke, boleh tapi sampai situ. kewenangan itu tidak digunakan secara sah dan patut. Saya bantah pernyataan Pak tidak Hikmanto bisa ya. di ruang publik seperti ini mengatakan jaksa salah, nggak bisa. Enggak, ini bukan soal jaksa salah. Karena saya mau mengatakan Saya jaksa bukan sudah mengatakan menguraikan. jaksa salah. Karena surat Yang dakwanya terjadi disampaikan adalah sudah terbuka. dipaksakan pasal 32 dan pasal 35 Tapi jangan Undang-Undang mengatakan ITE, jaksa salah. Itu sehingga nggak benar. dalam uraian peristiwa pidana dalam surat dakwaan yang hari ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan keempat dan dakwaan kelima, karena surat dakwaan tadi modelnya adalah dakwaan kombinasi. Apa itu dakwaan kombinasi? Gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan alternatifnya? Pasal 433 kemudian dialternatifkan dengan pasal 343 KUHP yang baru, yaitu pencemaran dan fitnah. Tetapi juga dimasukkan juga dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan kumulatifnya? Dakwaan keempat dan dakwaan kelima, yaitu pasal 32 dan pasal 35. Saya ingin masuk ke pasal 32 karena ini penting, karena ini juga menjadi objek pra peradilan kami yang dijelaskan dengan baru. baik kok tadi. Oke. Kecuali nggak dijelaskan. Dengan sengaja mengubah
harus jelas mengubah. dengan Dari yang tidak ada atau dari yang asli diubah menjadi tidak asli. Dari sebentar dulu, nanti fotonya Pak Jokowi menjadi ya, sebentar, nanti saya jelaskan kepada Prof. Mengubah, menambah, mengurangi. Artinya harus ada aktivitas mengintervensi dokumen elektronik. Terjadi perdebatan sengit antara kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdur Gapur Sangaji, di acara talkshow politik mengenai foto yang ada di dalam dokumen ijazah Jokowi. Dalam momen ini, Sangaji mencecar dan meminta Firmanto untuk menjelaskan apakah foto yang diperlihatkan oleh Roy Suryo CS di acara Rakyat Bersuara merupakan foto Jokowi seperti yang ada di dalam dakwaan jaksa. Mendengar hal tersebut, Firmanto sebagai kuasa hukum Jokowi langsung mengatakan bahwa itu memang benar foto Jokowi. Sekarang saya tunjukkan bukti di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini buktinya. Boleh Dakwaan terhadap Bu Tifa itu berdasarkan dakwaan Boleh jaksa di-zoom penuntut sedikit? umum adalah Bu Apa bisa Tifa. di landscape? Ya. Ini handphonenya belum bisa dibuka ya. Coba lihat. Ini ada di dalam Bisa surat di-zoom? dakwaan Silakan jaksa di-zoom. penuntut umum yang didapatkan oleh tim kuasa hukum Bu Tifa dan kemudian ada juga yang kami akses. Mungkin Bang Sangaji mau tunjukin ke Saya ingin Prof. menunjukkan Firmanto. begini bahwa Boleh ditunjukkan ke Prof. Firmanto supaya jelas Prof. Saya tunjukkan. Firmanto melihat. Ya, karena ini dakwaan jaksa penuntut umum. tahu itu kan. Sudah Disajikan dengan Inilah yang disebut mengubah dokumen elektronik. dari Prof. Abdul Mat Firman ini coba. merubah. Dulu Mat kan harus dipanggil. Ini saya tanya, kalau mengubah foto, saya tanya, ini foto Jokowi foto Pak Jokowi bukan? Pak Jokowi. Kalau foto Pak Jokowi di sini tidak ada yang mengubah foto Pak Jokowi loh. Gak ada yang dirubah. Loh, dikatakan ini tetap foto Pak dikatakan. Jokowi. No, gimana sih? Dengerin gak sih? Itu hasil analisa. Iya, makanya. Analisa beda Bagaimana dengan mengubah. menganalisa sesuatu hal yang asli? Inilah kalau orang tidak memahami unsur delik dibilang pasal palsu, itu 3235, kemudian memaksakan pasal 32 dan 35 sebagai bentuk penyeludupan pasal. Kami membuat Makanya kami aduan. mencurigai dari awal. Oke, baik. Sebentar, Saya jelaskan, dengarkan saya Prof. jelaskan. Firmanto Pak dulu. Jokowi Saya- memaksakan kami pasal 3235 membuat itu aduan karena penyeludupan hukum supaya menjadi dasar penangkapan dan penahanan. adanya Di momen ini pengacara Jokowi Firmanto Laksana tidak menyadari bahwa ia masuk ke dalam jebakan Batman yang dibuat oleh Sangaji melalui pertanyaan apakah foto ini merupakan foto Jokowi. Karena secara tidak langsung, jawaban yang diberikan oleh Firmanto telah mengkonfirmasi bahwa itu foto Jokowi dan secara otomatis membuat pasal Undang-Undang ITE menjadi tidak relevan karena seharusnya membuat yang palsu nampak seperti asli. Namun unsur itu tidak terpenuhi dalam kasus ijazah Jokowi. kami kaji, kami lihat. Tadi disampaikan ada pengulangan juga apa yang dilakukan sama mereka. Prof, Pengulangan. Iya, jadi saya segini loh. Kita tidak boleh mengupas tuntas apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebelum ada pembuktian. Loh, nggak etis. kita Itu bergerak tidak- pembukti nih. nggak etis. Anda paham nggak surat dakwaan? Silakan sampaikan surat dakwaan? pandangan Coba, saudara. coba. Tapi Coba jangan jelaskan mengatakan apa itu tidak surat dakwaan. Itu namanya sedang Mengatakan melanggar. jaksa salah Itu maksud nggak Anda. bisa. Nggak bisa bagaimana? Sampaikan pandangan saudara, tapi jangan Pembuktian itu mengatakan dimulai ini dari begini, adanya nggak bisa surat begitu. dakwaan. Kan suka-suka beliau aja. Tadi dibilangin bahwa kita menggunakan apa namanya undang-undang ITE karena memang kita yang bikin. Sebelumnya dikatakan, wah ini penyelundupan. Yang mana yang benar? Bu Tifa kasihan loh. Maka kami- hanya kami menganalisis foto sampaikan. Pak Jokowi di harus Aduan yang didakwa kami dengan pasal sampaikan. terberat. Ini aduan nih, di dalam harus undang-undang peristiwa. ITE. Begini, Ini saya ada tanya hukum ini. begini itu Lihat dakwaan jaksa penuntut umum. yang Anda Tidak ingin kehilangan muka, pengacara Jokowi Firmanto Laksana mencoba berkelit dan mencari pembenaran agar majikannya, yang juga merupakan bos peternakan, nampak selalu benar dan menjadi orang yang selalu tersakiti dan terzolimi di Republik ini. Padahal kenyataannya berkata lain. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang dan pengacara pun jadi kenyang. Wadidaw. Oke. Foto lama dan sekarang tidak cocok. Itu pendapat. Loh, mau apapun disajikan. Di sini nggak ada. Dicoba untuk mengatakan jasa Pak Jokowi palsu. Siapa yang dengan tanpa hak atau melawan hukum Prof, sebentar. Prof kan yang buka LP terhadap peristiwa pidana ini ya. Oke. Coba Prof jelaskan apa perbedaan antara menganalisa dengan unsur dalam pasal 32 Saya kasih tahu nggak ya? menambahkan. Sebentar, selesaikan dulu. Nah, dia punya strategi, saya juga punya strategi kan. Ini Selesaikan dulu. Iya. Selesaikan dulu. Jadi yang tadi Anda yang maksud dilakukan oleh Dokter mencoba-coba Tifa gitu loh. ini Oke. adalah menganalisa foto. menganalisa foto. Sementara unsur delik namanya aja unsur delik. Unsur deliknya deliknya adalah
mengubah, menambahkan, Manipulasi. memanipulasi. Mana ada yang Bagaimana tidak dibilang Silakan mengubah? Prof. Bagaimana tidak dibilang Apa mengubah? maksud Anda yang manipulasi bagian mana? Ini kan foto ya. Ini kan di jasa Pak Jokowi misalnya, oke. misalnya ya. Oke. Kemudian ada foto lain, dibilang ini bukan Pak Ya, Jokowi. aku tanya, ini foto Pak Jokowi bukan? Iya, Oke Pak ya. Jokowi. Hasil Butipa mengatakan dalam surat dakwaannya juga mengatakan ini foto. Kenapa dia katakan bukan foto Pak Jokowi? Karena bibirnya terlalu tebal. Ini kan. Apakah Artinya itu bukan editing. editing? Itu bukan mengubah. Dengar dulu. Kok bisa? Kita orang hukum. Bang Freddy, Dia silakan. tunjuk palsu dulu. Anda advokat. Oke, baik. Anda harusnya berdasar Oke. pada legal Iya, rights. iya. Baik, silakan kembali ke Bang Freddy. Memaksakan Silakan kembali. sesuatu dokter untuk delik bisa yang pujuk-pujuk peristiwa itu belum tidak mati. ada. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat. Gerombolan Termul dan para pembela Jokowi akan terus berusaha untuk melindungi Jokowi. Karena Jokowi adalah aset berharga untuk para penjilat dan penghamba kekuasaan. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, para benalu akan terus berusaha melindungi sang aset berharga. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Yang Jadi saya mau dengar. Gini. Oke, Yang silakan, saya Prof. adalah, silakan sajikan. Oke. Kita harus hargai jaksa sudah menyampaikan dengan baik, runut, detail. Bu Tifa nanti tinggal sampaikan aja. Itu tidak seperti itu. Oke. Kan itu kan nanti. Jadi harus dijelaskan iya nanti dong. di persidangan. Karena ini Oke. kan adalah Tapi proses. deliknya sudah benar? Menurut saya sudah. Sudah Kenapa? benar? Karena Oke. kan tadi saya bilang ini sudah bukan hanya kami yang menyampaikan. Hari ini sudah sampai dengan penyidik dan jaksa yang memverifikasi dan diterima kan gitu. Oke, dan jangan menyalahkan jaksa. Jangan menyalahkan. Artinya seperti itu. Tinggal Oke. buktikan. Gini, apakah itu membuktikan. memang pemalsuan? Apakah itu emang seperti apa? Silakan. Baik. Mbak Aya, Hargai kami dong. tidak menyalahkan jaksa. Silakan, Bang. Yang kami salahkan adalah ada suatu peristiwa pidana yang sebenarnya tidak berkorelasi dengan unsur Kok delik dalam pasal diajarin kami bikin 3235, laporan? tapi kemudian kenapa dipaksakan? Kok Itu satu. diajarin? Kemudian yang Berarti kedua, poin Anda dipaksakan. iya, itu dipaksakan. Kemudian yang kedua, ingat, surat dakwaan itu adalah mahkotanya jaksa penuntut umum. Oke. Berisi apa? Berisi uraian peristiwa pidana. Oke. Dan dari peristiwa pidana itulah kemudian akan menjadi hak bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik. Artinya pembuktian sebaliknya dari peristiwa itu. Kalau kita lihat surat dakwaannya, ya nggak cocok lah pasal 3235 dikenakan untuk peristiwa orang menganalisis di layar. Kayak Anda misalnya bukan saya menganalisis di hakim. layar. Gini. Itu nggak cocok. Itu Ini kan- hurufnya bukan Ya. huruf Times New Udah. Roman. Ini Udah. bukan huruf I, ini huruf